Ya, saya ulangi. Selamat siang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini luar biasa ini. Kayak webinar saja. Pesertanya banyak. 74 ya. Karena 3 kelas langsung gabung jadi satu dan ternyata waktunya sama. Berarti hebat itu yang buat jadwal. Jamnya dibuat sama. Orangnya satu ya. Jadi kalau secara teknis ke depan, kalau ini memang awal ya, jadi saya mengambil inisiatif untuk pakai daring ya, online, dan alhamdulillah bisa dibantu oleh Pak Fasi ya. Kebetulan pernah jadi penguji UP yang punya akses Zoom yang gratis gitu ya ke UNJ, termasuk UNESA kan gabung sama UNJ sehingga terfasilitasi itu. Baik, hari ini alhamdulillah mata kuliah KSDAL ya besarnya jam SKS-nya 2 SKS diampu oleh 3 dosen ya. Semuanya punya sejarah, khususnya dosen biologi semua ini kebetulannya ya, karena mata kuliah itu lebih familiar dengan dari biologi ya, jurusan biologi. Baik, layar saya sudah terbuka ya. Sudah, Pak. Baik, ini untuk saya buka. Jadi untuk pertemuan pertama hari ini ya, karena waktunya 2 SKS ya, tidak panjang. Jadi pukul 13 sampai 14.40 ya, 2 jam ya. 14.40 sudah harus diselesaikan. Hari ini pengarahan awal ya, kebetulan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Dosen yang ngampu ada 3 ya, saya, Pak Hasan, dan Bu Vicky ya. Semuanya sudah kenal sama beliaunya. Saya juga ngajar di kelas Anda dulu, mulai mahasiswa baru ya. Dasar-dasar kependidikan, dasar-dasar IPA, ekologi, biologi umum gitu ya. Biologi umum baru 2022 ya. Kalau yang biologi umum untuk kelasmu belum ya. Ya silih berganti, tinggal sesuai permintaan dan kebutuhan dipasangkan oleh sekretaris jurusan ya. Referensi yang bisa digunakan secara umum seperti ini yang ada ya. Bisa saudara cermati. Campbell, Jones, pengantar etika lingkungan, Ulfi. Kalau mau lengkap ini, yang ini ya, baru saya copy dari RPS gitu ya, yang tahun terbaru ya. Jadi bisa menggunakan buku-buku ini ya. Semua buku boleh, Conservation of Biology boleh ya, Boston ini 93 ini. Itu dari sisi referensi. Kemudian kalau di kurikulum S1 Pendidikan Sains ya, yang terus berubah, berkembang, apalagi yang sejak pandemi 2020 ini sudah kurikulum merdeka ya, awalnya KKNI, tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang berganti, tidak, tetapi terus berkelanjutan dan saling melengkapi apa-apa yang baik dan yang buruk, yang belum tercover gitu ya. Nah kebetulan untuk KSDAL ini mata kuliah ini di nomor 36 ya. Mata kuliah ini mata kuliah wajib ya, tidak pilihan.
kalau dasar-dasar bioteknologi ini pilihan, tapi sekarang sudah diwajibkan ya, yang bioteknologinya. Jadi dulu kemarin sempat hilang, jadi keluar masuk, hilang masuk, gitu. Jadi tinggal bergantung kebutuhan dan dinamika gitu ya. Ya itulah prinsip di lapangan ya. Ini di kurikulum sainnya KSDAL menempati nomor ini dan kodenya tadi sudah ada di sini tadi. Nah ini kodenya, enggak tahu apa berubah lagi apa enggak. Mudah-mudahan tetap ya. Karena itu berkaitan dengan sistem informasi yang di PAAK yang dulu, tapi sekarang namanya PPTI ya, Pusat Teknologi Informasi ya. PTI-nya UNESA. Oke, ini kalau posisinya sekarang kan kalian termasuk ngambil KTS juga KSDAL, jadi mata kuliah saudara ini kebetulan gandeng dengan saya ini. Kemudian ada lagi yang etnosain gitu ya. Dulu ada mata kuliah AMDAL, saya juga mata kuliah AMDAL dengan Bu Leli. Jadi kurang fisika tapi ngajar AMDAL juga bisa gitu ya. Jadi semua orang sains harus bisa siap ditempatkan di semua lini ya. Apalagi kalian yang asli mahasiswa IPA gitu ya. Tapi kalau kita kan masih dulu berawal dari rumpun yang spesifik gitu ya. Dan yang spesifik sekarang sudah diambil alih ke umum. Jadi pertarungannya juga kompetisinya juga sudah umum ya. Sudah global sekarang ya. Orang sosial sudah bicara SDG, sudah bicara etnosain, kita juga sama gitu ya. Kita juga sama gitu ya. Ini posisinya secara anak tangga gitu. Nah, RPS-nya langsung aja di sini. Jadi untuk ini kelihatan ya, berganti nak. Kelihatan, Pak. Berganti ya. Jadi RPS ya ini ya. Iya, Pak. Ya, jadi ini sudah Pak Kosim bagi secara komunikatif informal ya, lewat WA. Jadi pertemuan 1 sampai 5 ini Pak Kosim ya. Jadi tidak saya sampaikan ke kalian, maksudnya secara tulis gitu, tapi langsung secara lisan mata kuliah kita hari ini ya, pengarahan. 6, 7 sampai 10 ini nanti ketemu dengan Pak Hasan ya. Kemudian 11 sampai 15 ketemu dengan Bu Vicky. Jadi langsung ngajar 3 gitu ya. Walaupun Bu Vicky 3 kelas ya. Tapi kalau saya 2 kelas sama Pak Hasan 1 kelas gitu ya. Jadi misalkan yang enggak tertulis di ini saya apa? Terutama kelas apa itu? Yang enggak tertulis di ini saya. Kelas I ya. Halo? Oh, bukan. Kelas B. Izin Bapak kelas B yang Pak Hasan. Jadi saya dengan Pak Hasan, Pak Kosim kebetulan kelas U dan A. Ya, berarti yang ini ditempatkan di jam yang sama ya, jam siang ya. Nggih. Iya betul. Jadi kelas C yang enggak ada saya ya. Yang A sama I, berarti kelas B yang enggak ada ya. A sama I. Ya. Nggih, betul Bapak. Baik, terima kasih Bu Vicky. Nah, dibantu. Kemudian topiknya ini jelas ya, sudah Pak Kosim tulis di sini. Nah, ini nanti akan Pak Kosim bagi di chat Zoom di sini ya. Untuk pertemuan pertama kita membahas sederhana saja ya. Pertama tentang informasi teoritis tentang ruang lingkup konservasi. Besok itu sebenarnya membahas etika sudah, etika lingkungan. Tapi saya
ini enggak saklek ya. Jadi kita berkembang, tapi secara prinsip yang dipelajari pertemuan 1 sampai 15 yang sudah tertulis di sini. Ada di mahasiswa ya, termasuk RPS-nya akan Pak Kusim bagi. Saudara bisa download di Siakat dan juga bisa membandingkan apa yang Pak Kusim berikan hari ini gitu ya. Di file terakhir dari revisi. Walaupun ya enggak terlalu terakhir juga, itu baru tahun 2018. Ya males ngubah gitu ya. Males ngubah, ya dinamis gitu ya. Kemudian pertemuan 34 tentang etika lingkungan, pertemuan 5 tentang sumber daya alam. 6 juga masih sumber daya alam. Maka malah dosen asli SDA itu awalnya malah Pak Hasan ya. Secara sejarah gitu ya. Saya memang dari awal IPL. Kalau saya IPL dengan gandeng, maksudnya nyantri ke Pak Tarsan Purnomo sama Bu Win. Kemudian kalau ekologinya berarti Prof. Ida, Bu Win sebagai dosen ini kadang dulu pernah dimasukkan tapi kadang ya juga enggak gitu. Tapi kalau yang IPL-nya pasti ya Bu Win sama Bu Vida gitu ya. Sama Pak Tarsan, Bu Win sama Pak Tarsan ya. Kalau akhirnya saya nyantri ya. Kalau di biologi namanya environmental ekologi, environmental environmental biology gitu ya. Ilmu lingkungan ya. Gitu. Ya. Yang khas itu yang SDA itu hanya ada di mata kuliah anak-anak IPA ya, mahasiswa IPA, mahasiswa sains ya. Kemudian kearifan lokal ya, local wisdom ini pertemuan ke-7 ya. Itu ahlinya Pak Hasan ya. Saya juga mendalami ini di etnosains ya, tentang basis, sehingga saya juga ditarik di etnosains ya, termasuk Pak Hasan gitu ya. Tapi kadang masuk kadang keluar ya, dinamis ya. Oke, yang sampai 10 itu tentang kearifan lokal ya. Nomor 11 sampai 15, pertemuan 11 sampai 15 itu tentang pengelolaan ya, sumber daya alam. Kalau yang awal tentang teorinya ya. Terus 11 12 ini intinya bergantung stylish dosennya. Yang pasti dosen punya khas tersendiri di dalam gaya dia menyampaikan suatu topik ya, dan sekaligus pemberian tugas. Tapi secara tematik seperti ini, adik-adik ya. Tematik. 12 juga permasalahan pengelolaan sumber daya alam ya. Termasuk 13, 15, 14, 15-nya sadar konservasi ya. Jadi sudah actionnya di sini. Seperti program Ekokampus, terus memicu pendidikan kesadaran sumber daya alam dan lingkungan. Itu pada prinsipnya untuk RPS. Oke. Nah, ini ininya tanggal RPS-nya ya. Jadi saya sampai berhenti di sini. Cuman UTS-nya sebenarnya yang di sini ya. Yang di 8. Maaf salah ini saya menempatkannya. Tadi barusan saya susun ya. Oke, lanjut. Nah, ini sampai pertemuan 15 sama ya. Nah, ini sejarahnya ya. Mata kuliah KSDAL DIF MIPA ini menjadi penciri ya. Penciri fakultas MIPA ya. Penciri fakultas MIPA. Jadi seluruh mahasiswa MIPA dapat ini. Terus siapa Pak yang ngajar KSDAL di luar jurusan IPA dan biologi? Ya orang-orang biologi gitu ya. Sama mungkin ditambah sama kimia barangkali ya. Tapi kayaknya enggak, karena ketua timnya itu dari biologi ya. Bu Vida sendiri waktu itu, habis itu dilanjutkan sama Bu Dwi ya, Bu Dwi.
Sampai sekarang sepertinya Bu Dwi. Dulu sebelum Bu Dwi itu Bu Ulfi. Nah, sehingga produknya ini, bukunya ini dari Bu Ulfi ya. Kemudian IPL itu masih ada sampai tahun 2015-an. Jadi masih ada. Baru SDA ini hilang juga sekitar tahun 2013, 15, 14 itu masih ada, tapi 15 juga sudah hilang. AMDAL juga demikian, diberikan di biologi dan kimia dan IPA gitu ya, untuk AMDAL. Lah, untuk 2015 sampai sekarang IPL dan SDA ini dilebur menjadi satu, namanya konservasi sumber daya alam lingkungan. Apakah termasuk AMDAL, Pak? Enggak, aksentuasinya berbeda. Kalau AMDAL lebih kepada bagaimana langsung efek pembangunan atau aktivitas manusia terhadap lingkungan. Makanya ini sudah masuk ke teknik lingkungan ya. AMDAL ini bidangnya orang-orang teknologi lingkungan, sama biasanya yang bermain di sini ini orang ITS ya, sama UNER ya. Karena AMDAL itu mencakup banyak sisi ya, termasuk kesehatan lingkungan ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sudah masuk materi, ini gambar bukunya ya. Gambar bukunya seperti ini yang sudah dihasilkan. Kalau kalian menginginkan ini, nanti mungkin bisa dikoordinasi oleh Bu Vicky menemui siapa, Bu Ulfi ya, nanyakan ini apa masih dibangun apa enggak. Nah, termasuk di tim UPM ya, unit pengendali mutu di fakultas juga memegang, kemarin terakhir itu ada penelitian tentang ini mata kuliah KSDAL juga. Seperti ini. Nah, ini salah satu wujud yang dukungan dari perencanaan UNESA yang awal dulunya ekosistem asli ya, sawah gitu, yang tahun-tahun yang belum, yang jadi orang UNESA ya tahu ya, tapi kalau yang bukan UNESA ya enggak tahu. Awalnya dulu ini tempatnya seperti apa. Dulu itu sawah ya. Ya, saya sempat waktu jadi mahasiswa itu ditanami padi, termasuk Vodcot itu. Vodcot itu juga padi. Itu sempat tahun-tahun sangat lama ya, 99-an. Kalian mungkin juga belum ada. Oke. Ini. Jadi ini salah satu bentuk. Sampai sekarang ini digunakan pakai fasilitas jogging, sepeda ontel juga bisa. Nah, oke. Ini aja dulu informasi awal sebelum masuk ke materi. Untuk kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahannya seperti pada umumnya, ini 2 SKS tanpa praktikum ya, praktikumnya di lapangan ya, lapangan, dan problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah, jadi bersifat penugasan ya. Nah, kalau imbang ya, teori dan penugasan ya, tatap muka. Katakanlah masing-masing dosen itu 5 ya, teorinya 2 kali, penugasannya 1, tatap diskusi tatap muka dan evaluasi bisa 3 kali. Apalagi penilaian juga sama ya, partisipasi, tugas, UTS, UAS gitu ya. Kalau dalam perspektif saya, maksudnya persepsi saya, masing-masing dosen saya kira fokus kepada tugas masing-masing gitu ya. Maksudnya kalau saya berpikirnya kita enggak ada ini sama-sama ya, enggak ada senior junior, ya ada, tapi kita enggak terlalu menerapkan itu karena saya sama Pak Hasan itu setara ya, satu angkatan ya. Walaupun beliau dulu aslinya angkatan 99 juga mahasiswanya.
dari olahraga terus pindah ke biologi waktu zamannya Pak Sumiaji tahun 2000 sehingga jadi adik kelas saya. Tapi sebenarnya usianya malah senior Pak Hasan. Tapi langsung beliau sudah doktor gitu ya. Lanjut di tahun 2015, lulus 2020. Ya. Itu saya fokus ke teori awal dan tentang bentuk-bentuk konservasi yang sudah dilakukan. Jadi saya cuman isai ya, isai saja satu topik, setiap mahasiswa memilih satu topik untuk membuat makalah tentang bentuk-bentuk konservasi yang sudah dilakukan. Nah, kalau untuk awal ini namanya mengkaji dulu ya, yang sudah dilakukan oleh pribadi ataupun kelompok ya, ataupun organisasi, baik itu kementerian, lembaga atau organisasi-organisasi lingkungan ya. Ya, baik in situ, ex situ maupun pribadi. Jadi satu bentuk konservasi lingkungan lah, sumber daya alam dan lingkungan. Terus yang kedua Pak Hasan itu terkait dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya seperti apa Pak? Kearifan lokal yang terkait dengan konservasi. Jadi kearifan lokal sebagai suatu budaya yang terus dipertahankan untuk melakukan kegiatan konservasi. Itu nanti Pak Hasan sendiri yang akan ngasih tugas. Kalau biasanya beliau juga relate, biasanya seneng neliti ya. Jadi biasanya juga ke lapangan juga bisa. Bergantung nanti beliaunya ngisi seperti apa. Kemudian terakhir tentang permasalahan pengelolaan sumber daya alam itu juga bisa observasi ya, observasi dan studi lapangan ya, dan termasuk membuat ide. Kalau yang awal kalau khasnya di saya itu yang sudah dilakukan, tapi kalau yang tugasnya Bu Vicky, maksudnya ini hanya mengantarkan ya, itu berupa ide ya. Jadi ide apa yang bisa dimunculkan, gagasan apa ya, termasuk mengatasi suatu konflik ya, karena pengelolaan sumber daya alam. Jadi secara prinsip seperti itu. Dan hasil tulisan ini bisa dipublikasikan, saudara-saudara ya, mahasiswa ya, bisa dipublikasikan. Nah, kalau Pak Hasan minta itu biasanya jangan sampai enggak dipublikasikan kalau sudah nulis. Sehingga kalau nulis ini silakan cari di jurnal-jurnal, itu latihan bagi kalian ya, untuk mahasiswa semester 4 ya. Mumpung jadi mahasiswa semester 4 dan nantinya di semester 5 itu kalian sudah langsung di lapangan, karena sudah ini 2 tahun terakhir ini angkatan 2020 saja sudah melaksanakan MBKM. Jadi praktis di kampus itu cuma 2 tahun gitu ya. 2 tahun selebihnya sudah sangat-sangat mandiri gitu ya dengan kurikulum Merdeka. Itu sekitar hal-hal tentang tugas ya yang saya sampaikan. Saya kira itu cukup untuk pengantar awal, sekitar 20 menitan saya bicara. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jadi sebelum ke materi. Oke. Monggo ada adik mahasiswa. Nyimak enggak ini? Halo? Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Seneng ya, jadi tahu sejarahnya. Ya. Monggo dari Bu Vicky, barangkali berarti barangnya kali ya. Ada rangkuman atau catatan penting yang panjenengan peroleh dari apa yang saya sampaikan di review.
Nggih, Bapak, sebelumnya ngapunten tidak bisa menyalakan kamera karena agak error kameranya. Nggih, jadi yang bisa saya simpulkan dari penjelasan dari Pak Kosim tadi ya, Adik-adik, bahwa nanti kita ini sebenarnya terbagi ke dalam 3 sub materi yang besar gitu nggih, Pak Kosim nggih. Yang pertama tentang teoritisnya, kemudian yang kedua tentang local wisdom-nya, kemudian yang terakhir adalah tentang permasalahan sumber daya alam sekaligus ide itu sendiri. Nah, tadi yang mungkin sudah Bapak Kosim sampaikan bahwasannya nanti mungkin di output masing-masing dari 3 sub besar tadi mungkin bisa saja berbeda, ngoten nggih Pak. Jadi bisa mungkin berbentuk esai, mungkin nanti ada dosen yang berkenan untuk memberikan penugasan dalam bentuk artikel atau segala macam. Yang penting nanti diusahakan bisa terpublish gitu nggih Pak Kosim nggih. Betul nggih gitu nggih. Jadi nanti untuk pembelajaran KSDAL ini berhubungan erat yang pastinya tentang lingkungan, permasalahan di sekitar kita, kemudian ide-ide konservasi apa yang bisa kita usulkan untuk terkait dengan permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar. Mungkin begitu saja Pak Kosim yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih banget ya, Mas ya. Terima kasih Bapak Nji. Nah, itu seperti itu Adik-adik ya, sudah dikutkan oleh Bu Vicky ya. Kalau biasanya Pak Hasan artikel ya, kalau saya esai saja, makalah saja, terus dipresentasikan. Jadi itu bisa urut Adik-adik mahasiswa. Tapi kan kekhasannya beda gitu ya. Barangkali ada irisan bisa jadi gitu ya. Kalau ada irisan bisa jadi. Nah, ini bisa juga kalau kalian punya strategi, ya termasuk mata kuliah etnosains ya. Nah, etnosains itu juga kan bias kearifan lokal. Loh kok mirip-mirip Pak mata kuliah? Ya karena sekarang dominansinya kan kita itu konteks global ya. Jadi isu-isu bersama itu yang kita tidak bisa lepas malah enggak bisa jadi ada titik-titik temu dari mata kuliah yang lain. Tapi kalau bicara etnosains kan artinya budaya gitu ya. Budaya pengetahuan ya tentang IPA gitu. Kemarin sudah ketemu sama Bu ini, jadi saya ketemu dengan Anda mungkin pertemuan 6-7 ya, yang terjadwal ya. KSDAL ini 2023. Ini saya upload. Ini terus ini. Ada 3 file yang Mbak Kosim beri. Itu bisa di-download ya. Oh, karena digunakan jadi tidak bisa dikirim. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, itu Adik-adik. Jadi dari sini sudah bisa diketahui ya. Oke, lanjut untuk pertemuan pertama hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, jadi untuk hari pertama ini kita mempelajari tentang teorinya ruang lingkup dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di konservasi sumber daya alam dan lingkungan.
Jadi kata-kata conservation ya. Jadi sumber daya alam dan lingkungan. Ada 3 informasi atau bahasa yang memiliki maksud tersendiri ya. Jadi kata kuncinya di konservasi. Conserve ya. Maknanya conserve itu lebih kepada menjaga ya. Menjaga atau melestarikan ya. Terus sumber daya itu resources ya. Natural resources atau human resources ya. Nah, sumber daya alam ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada pengelolaan dari sumber daya manusia. Kemudian lingkungan, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu kategori definisi atau batasan tentang lingkungan. Kalau konservasi, mengapa tindakan konservasi ini dilakukan? Karena ketika manusia hidup di lingkungan secara biosfer, secara ekosistem dan secara ekologis gitu ya, bahwa kegiatan konservasi ini mutlak dilaksanakan. Ini ada sejarahnya. Dulu berawal dari tahun 60-an ya di Amerika ya. Katakanlah ilmu konservasi itu mulai berkembang. Tahun 1960-an ya, betul maju ke tataran pusat karena apa? Melihat bahwa lingkungan kita, landscape kita, bumi kita sebagai sumber daya alam itu butuh yang namanya penjagaan atau perlindungan, sehingga sampai ada hari bumi, hari lingkungan hidup, hari pohon, macam-macam hari sampean ya muncul. Oke, itu semuanya dimuat di sini lah. Bicara konservasi sebenarnya luas sekali, adik-adik ya, luas sekali. Tidak sekedar sumber daya alam secara kalau menurut bahasa namanya tangible dan intangible ya, berbentuk benda atau tidak benda ya, yang nyata atau tidak nyata ya. Seperti budaya itu ya bisa benda bisa tidak benda gitu ya, termasuk juga bahasa gitu ya. Jadi bicaranya luas, tapi difokuskan di mana? Di sumber daya alam dan lingkungan. Termasuk apa sumber daya alam itu? Ada hayati, ada non hayati. Non hayati termasuk apa? Energi. Jadi bicara konservasi lingkungan ini nanti juga bicara tentang air, tentang udara, tentang tanah, tentang tumbuhan, tentang hewan gitu ya. Jadi, dan gas-gas, rumah kaca, nah, semuanya itu berkaitan ya, satu dengan yang lain saling berkait. Itu intinya. Kapan konservasi itu muncul ya? Sampai sekarang terakhir itu namanya ada protokoler ya, namanya istilahnya meratifikasi hukum perundang-undangan lingkungan yang sampai sekarang dan muncul program yang namanya SDGs. Jadi itu program dunia ya, program dunia SDGs itu. Yang terakhir itu protokol Kyoto di Jepang yang terkait dengan perubahan iklim global itu. Jadi negara-negara penghasil CO2 terbanyak itu kan negara-negara maju. Nah, itu ada protokolernya ya. Ada perundang-undangannya yang diharapkan negara-negara maju ini bagaimana mengupayakan harus mengupayakan keluaran gas yang dikeluarkan per tahun atau oleh suatu negara itu dalam aktivitas industrinya itu bisa berkurang, sehingga panas bumi menjadi lebih berkurang gitu ya, iklimnya menjadi lebih tertata gitu. Nah, perubahan iklim itu sangat nyata ya. Apakah termasuk negara berkembang, Pak? Ya, jadi termasuk negara berkembang juga gitu ya, karena malah negara berkembang itu objeknya yang industrinya malah ditaruh di situ gitu ya. Kalau negara maju malah lebih ke manajemennya ya, keuangannya ya. Kadang-kadang sumber daya alamnya di sini
maintenance-nya di luar negeri dijual ke sini lagi. Kita sebagai konsumtif ya, negara konsumsi gitu ya. Ya enggak apa-apa ya, tapi diharapkan generasi ke depan Anda ini bisa melakukan jihad ya, dengan perilaku mandiri untuk bisa bersaing mengelola alam semesta ini, mengelola lingkungan kita, bumi ini menjadi lebih baik. Karena siapa yang mulai ya, generasi-generasi Anda, mungkin anak cucu Anda, termasuk kita sekarang gitu ya. Kita terhadap dalam artian saya dan Anda gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini bukunya, terbit 2018 ya, dibuat di tahun 2017. Penelitiannya Bu Ulfi dan Bu Vida ya. Yang ini penelitian pekerti ya, gandeng dengan kampus yang lain karena MIPA mencanangkan diri sebagai kampus konservasi ya. Itu saudara bisa cek ya di lamannya websitenya MIPA ya, yang gandeng dengan websitenya UNESA. Oh ini sudah tadi. Nah, tujuannya apa? Jadi mata kuliah ini menganalisis tentang pengertian konservasi, tujuan konservasi, manfaatnya, dan upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan ya, di tingkat lokal maupun global ya. Tetapi yang pasti yang kita lakukan adalah pada wilayah lokal ya. Tetapi kalau berpikirnya, impact-nya juga akan pada konteks global gitu ya. Nah, terus yang kedua, membuat gagasan kreatif dan inovatif dalam upaya memecahkan masalah lingkungan. Jadi ada ide-ide yang kreatif dan inovatif, walaupun itu skala kecil ya, dalam bentuk esai, paper ya, kemudian artikel, ya ini kemudian dipresentasikan, kemudian melakukan ini, ya, self assessment. Ya kalau yang untuk pertemuan pertama 1 sampai 2 yang waktu itu Pak Sunu, itu ada juga wawancara ya ke pengelola tambak gitu ya, yang ada di Wonorejo gitu ya, terkait dengan etika lingkungan, termasuk dengan pemanfaatan gitu ya. Jadi itu yang pernah dilakukan oleh tim daripada KSDAL di jurusan sains ya, jurusan IPA ya. Kondisi sumber daya alam. Nah, ini bisa saudara cek di National Geographic, terus media-media yang ini tahun-tahun 2015, terus 2015 ini yang saya sangat tahu gitu ya. Tapi setelahnya ini tidak tahu apakah ada lagi itu yang habis kebakaran hutan itu di Kalimantan yang berimbas ke Singapura ya, termasuk Malaysia gitu ya. Nah ini terkait dengan gading ya. Gading ini sudah itu komoditi yang luar biasa menarik ya, seksi sekali, sehingga gajah-gajah ini yang seharusnya terlindungi oleh BKSDA secara dunia gitu ya, baik itu Indonesia maupun dunia gitu, seharusnya terlindungi menjadi tidak terlindungi karena kepentingan eksploitasi dan ekonomi gitu ya. Biasanya kalian tahu itu ini untuk kadang untuk ukiran, untuk aksesoris, untuk ini bangga kalau menggunakan gading karena gading itu simbol kejayaan ya. Makanya kalau tentara-tentara zaman dulu itu armada perangnya itu ada gajahnya gitu ya. Kalau saudara lihat di film-film itu, nah, simbol gading itu simbol kekuasaan ya, simbol kekuatan. Ya. Gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan apa? Nah, nama atau nama baik ya, kebermanfaatan. Lanjut, nah ini termasuk kekeringan, ini real ya, waduk yang seharusnya ada tersimpan air karena perubahan iklim juga bisa jadi bencana sehingga terdampak kekeringan ya. Nah, ini masif ya, maksudnya bisa terjadi di suatu daerah
Misalkan di Sulawesi itu banjir, di sini kekeringan, dan atau sebaliknya. Nah, terus pertambangan ya, Halmahera, yang nikel itu, kemudian yang Papua, yang Freeport, nah, itu, terus kemudian yang kemarin yang terjadi konflik itu, pembunuhan 2 orang yang di daerah Sulawesi itu, karena ada penyerangan TKA sama TKI ya, maksudnya tenaga kerja. Saudara bisa cek itu di media-media online gitu ya, ada ya. Di Banyuwangi ini sudah ditemukan ada apa namanya pertambangan sumber tambang emas ya di bukit ya, kalian bisa cek ya. Ini kondisi sumber daya alam kita. Kalau terus menerus eksploitatif ya, lah biasanya dalihnya ekonomi. Makanya modalnya kalau orang bicara KSDAL itu modalnya cuma satu awalnya itu iman. Kalau sudah takut sama Tuhan, insya Allah tidak terlalu ya. Tapi tidak tahu lagi kalau terseret oleh hawa nafsu atau setan gitu ya. Karena hawa nafsunya terus ada, sementara kesadaran kita kalau tidak diberi sama Tuhan dan pertolongan Tuhan ya kita tidak merasa kalau kita sudah menjadi bagian daripada orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Nah ini pemburuan paus ya, ini bentuk-bentuk ya. Ini di mana ini? Daerah Eropa ya. Paus juga, ini belum makhluk hidup tadi hutan ya, gajah. Terus ini sampah di laut. Nah, ini baru malah ini di Ranu ya, ini daerah ini Gunung Semeru ini yang kemarin erupsi gitu ya, 2021 ya. Nah, ini perburuan ininya, siripnya sampai merah ini, paus ya. Konservasi ya, apa itu pengertiannya? Pelestarian lingkungan yang tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dan tetap mempertahankan keberadaannya sebagai komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. Artinya diperuntukkan untuk siapa masa depan ini? Generasi berikutnya harus bisa menikmati. Nah, ya itu sebenarnya dari mana sih sebenarnya kok lingkungan kita itu rusak? Ya paling yang pasti yang nggak bisa dibendung itu adalah ini pertambahan jumlah penduduk. Ya, itu yang sehingga apa? Dengan pertambahan jumlah penduduk yang masif itu sehingga problem-problem masalah itu akan muncul semakin kompleks gitu ya. Konflik terutama. Ya, konflik perairan, apa namanya, sumber daya air, berebut lahan. Apa? Kok ada, Pak? Ya, lahan parkir. Macam-macam ya. Bisa jadi konflik itu. Berebut sumber daya air juga, ngantri ya. Sumber daya airnya bukan dimonopoli, dikelola ya, dikelola oleh Pemda. Nah, itu yang sudah bagus ya, sudah dikelola oleh Pemda. Terus udara, kualitas udara sudah dibuat taman-taman paling tidak ya, supaya lebih asri, ditanam pohon, reboisasi ya. UNESA sudah buka laboratorium Merdeka Belajar, di situ ditata rapi, apik gitu seperti taman ya. Kalian bisa jogging kalau hari Sabtu Ahad itu bisa jogging, bisa rekreasi di sana ya, termasuk di kalau lingkup UNESA ya bisa di Ranunesa itu, Pusem itu, sama jalan-jalan gitu ya, sama olahraga. Jadi kata kunci konservasi itu ya untuk masa depan gitu ya. SDGs, sustainable ya, developmental ya, SDGs.
yang dulunya awalnya dari MDGs ya, milenium ya, pembangunan berkelanjutan ya, sustainable ya. Ini undang-undangnya baru tahun 1990. Kok lama Pak? Sekarang apakah ada? Saya kira ada yang baru ya, mungkin ya, karena enggak tahu yang kalau update dari ini. Jadi intinya kegiatan konservasi itu nama pertamanya adalah menjaga, jadi melindungi. Kemudian mengawetkan keanekaragaman. Ya, mengawetkan ini berarti apa? Membudidayakan. Ya. Bagaimana plasma nutfah ini bisa terlindungi? Ya terus diawetkan. Nah, cara ngawetkannya gimana? Ya terus ditanam, diproses terus menerus dari bibit ditanam. Bagaimana tersedia bibit kan gitu. Genetiknya terjaga. Jadi ada perkembangbiakan di sini. Jadi ini kata kuncinya adalah farm ya, namanya pertanian kalau di sini. Nah kalau sudah di sini sudah ada pelestarian, pembudidayaan, yang pertama melindungi, ya pertama melindungi. Artinya kita tidak melakukan perusakan dulu. Yang kedua malah kita melakukan pelestarian. Nah pelestarian di sinilah yang titik tekannya konservasi itu. Terus pemanfaatan apa boleh Pak kalau kita sudah ternak ayam, misalkan sudah ternak, sudah menanam jahe merah gitu ya, malah boleh banget gitu ya untuk sebagai sumber daya gitu ya. Nah, biasanya dilakukan oleh siapa ya? Industri. Makanya sekarang ada program link and match itu. Kampus bisa neliti dengan perusahaan-perusahaan, dengan dunia industri dan dunia usaha, DUDI ya. Oke, itu intinya ada 3 ya. Terus tujuan konservasi apa? Keberlanjutan hidup dan kualitas hidup manusia semakin terjaga. Dari apa? Kenapa terjaga? Dampak kegiatan manusia. Misalkan, terutama saya masih berpendapat, misalkan untuk IKN itu, saya pribadi loh ya, enggak setuju kalau IKN itu dibuat di situ. Lebih baik katanya ada ide solutif itu bahwa ya tapi itu kan memang pro kontra ya, ya macam-macam ya. Tinggal bagaimana perspektifnya, karena manusia itu tidak ada kebenaran mutlak, yang ada mendekati kebenaran dan tidak boleh memaksakan kebenaran. Dalam konteks sosial itu ada wilayah privasi atau ini. Kalau saya cenderung apa yang dilakukan manusia itu malah cenderung merusak, walaupun niatnya awal itu memperbaiki. Jelas-jelas apa? Kalau hutan itu dipakai untuk suatu aktivitas sosial kehidupan, ya otomatis ekosistem di situ akan rusak. Gitu. Padahal dari sana harus dijaga. Terus kedua, mengembangkan pendekatan praktis mencegah rusak dan hilangnya sumber daya alam. Jadi flora fauna yang punah, ya itu bagaimana bisa dicegah ya kerusakan atau kepunahannya itu. Kalau ini mengurangi dampak sehingga bisa berlanjut, ini mencegahnya, mencegahnya. Kemudian mempelajari, mengkaji seluruh aspek hayati dan non-hayati. Terus bagaimana Pak? Katakanlah air itu bisa terus terpenuhi. Ya harus dijaga ini sumber mata airnya atau ininya hutan lindungnya. Karena dari hulu itu berasal dari mata air yang berkumpul menjadi satu. Misalkan di mana hulu-hulunya? Bisa di Kediri, kalau di Jawa Timur ya, Kediri, Blitar, Nganjuk itu sumber mata air ya, Jombang, Mojokerto itu titik-titiknya hulunya itu di Sungai Berantas. Kalau itu kok dari selatan Pak, iya, kemiringan daerah landscape kita itu air itu cenderung bergerak dari selatan ke utara.
dan dari barat ke timur. Habis itu kemana, Pak? Ya ke sungai. Habis ke sungai kemana, Pak? Muara. Habis muara kemana, Pak? Laut. Gitu ya. Jadi ada laut Jawa ini dikelilingi, sisi selatan dikelilingi laut Jawa, pantai selatan, sisi utara laut Jawa Utara. Ya. Yang mana, Pak, Jawa Utara? Ya Surabaya ini. Terus Jawa Selatan mana, Pak? Ya Malang, Kambang, mana lagi? Lumajang, mana lagi? Tulungagung, dan seterusnya. Mana lagi, Pak? Pacitan dan sampai Jogja kalau selatan. Kalau barat, kalau utara, Surabaya, Gresik, mana lagi? Lamongan, Tuban, terus sampai Semarang, Jawa Tengah. Terus mana lagi, Pak? Terus sampai Jawa Barat. Ya, masih selatan ya sampai Jawa Barat kan gitu. Sampai kemana lagi, Pak? Ya Sabang sampai Merauke dan seterusnya. Manfaatnya ya. Lestari, kalau lestari ini orang itu hidup nyaman di lingkungannya. Terus pemanfaatannya bijaksana. Ya ini ngoceh dok ya. Ininya sudah Pak Husin sampaikan ya. Terlindunginya Indonesia dari usaha. Dan ini biasanya dari mana? Ini ada cyber ya. Perang dingin juga ya. Negara antar satu negara dengan negara yang lain, maka ada konsep yang namanya geopolitik itu. Sehingga butuh TNI yang menjaga tanah dan laut Indonesia gitu ya. Kalau udara kan dirgantaranya ya. Kawasan angkasanya ya. Untuk apa? Sebesar-besarnya kemanfaatan manusia, khususnya orang-orang Indonesia, untuk mengakses sumber ekonomi dan peningkatan kualitas hidup yang sejahtera. Kalau sudah sejahtera, buat apa Pak hidup itu? Ya buat ngabdi kepada Tuhan. Bagaimana Pak caranya? Ya bermanfaat untuk orang lain. Apapun profesinya kan gitu. Itu intinya. Nah, upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Ini bisa saudara baca. Perencanaan, pengambilan secara terbatas, mengusahakan efisiensi ya ini. Yang dari eksploitasi menjadi efisiensi. Tapi atas nama dalih ekonomi, dalih PAD, pendapatan asli daerah, kadang berlomba-lomba masing-masing daerah itu untuk mengeksploitasi, dan ruwet ini mekanismenya kalau kita mengerti betul di lapangan. Antara negara, kekuasaan, maksudnya koordinasi negara, koordinasi provinsi, pusat, maksudnya provinsi dan daerah itu masing-masing tidak tahu apa bisa sinergis apa enggak. Terus mengembangkan sumber daya alternatif pengganti. Ya, ini yang masih dicari sebagai energi alternatif itu. Yang Jepang sampai detik ini itu neliti tentang sumber energi dari hidrogen itu. Kalau kita kan masih listrik ya, di listrik. Nah, listrik itu juga menghasilkan sampah nantinya. Litiumnya yang baterai yang seperti HP itu juga menjadi ini ya sumber-sumber penelitian ya. Semuanya sekarang dikoordinasi oleh BRIN ya. Dulu ada lembaga-lembaga khusus ya, LIPI itu. LIPI yang untuk tumbuhan saja ada. Nah, sekarang sudah dilebur semuanya jadi satu lembaga besar gitu ya. Ya, termasuk kampus itu menjadi mitra sekarang. Mitra penelitian ya. Dengan lembaga-lembaga negara resmi ya. Termasuk dunia usaha dan industri.
Kemudian mengurangi, membatasi, mengatasi pencemaran lingkungan. Baik itu air, udara, dan tanah terutama. Suara, Pak? Ya, suara ya. Makanya perindustrian itu dibedakan dari pemukiman. Namanya tata kelola pembangunan kota, wilayah itu seperti itu. Dan ini sudah mengarah ke desa. Jadi sudah ada distribusi urban, ya, maksudnya masyarakat yang di kota itu bagaimana bisa mengembangkan supaya tidak ke kota gitu ya. Maka ada lembaga kementerian namanya Kementerian Desa Kemendes ya, dan T tertinggal terluar terdalam ya. Itu membuat terobosan-terobosan untuk pembangunan desa, sehingga ada BUMDes ya, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Satu desa satu produk, termasuk satu pesantren satu produk. Apakah UNESA punya, Pak, sebagai lembaga ya? Minimal pengembangan sumber daya manusia dulu. Punya produk, Pak, punya industri, Pak, belum ya. PTNBH-nya terus berproses gitu ya. Sumber-sumbernya ya, jadi peneliti, jadi sekaligus ngajar tapi juga jadi pengusaha. Bagaimana dibandingkan dengan UNER UTS ya, sudah kalah jauh ya. Tapi tidak masalah ya, sama-sama lembaganya negara dan sama-sama lembaganya masyarakat. Sama-sama fastabiqul khairat ya. Kita menang di mana? Ya, di dasar kita, awal kita. Awal kita kan pendidikan ya, LPTK awalnya. Nah, kalau UNER kan ilmu humaniora dan kedokteran, kesehatan ya. Kalau ITS kan teknologinya ya, tekniknya. Oke, berarti selesai. Jadi pas jam 2, setengah jam kita bisa diskusi. Mungkin tanya-tanya tentang tugas. Kalau untuk saya hari ini cari ide, enggak usah diskusi dengan teman, silakan cari sendiri, tafsirkan sendiri apa yang sudah Pak Kusim sampaikan tadi terkait tugas untuk pertemuan 5 pertemuan pertama terkait ruang lingkup konservasi sumber daya alam dan lingkungan dan etika lingkungan. Jadi membuat esai ya. Nah, esai ini sebagai latihan awal, jadi mengkaji dulu satu bentuk kegiatan konservasi yang sudah dilakukan oleh siapa saja. Apa? Nah, syaratnya apa? Referensinya jelas harus ada. Produknya apa, Pak? Makalah saja satu, tapi bisa dilengkapi dengan produk-produk yang lain sebagai pelengkap dari makalah itu. Link bukunya, link websitenya, link videonya, PPT-nya. Itu tugas yang dari saya. Nah, endingnya nanti apa? Dari kajian tadi, nanti dibuat artikel. Nah, kalau pertama kan kayak buat laporan ya. Kayak buat laporan tapi kan esai ya. Esai itu kan berarti mengkaji. Juga sama ya, hampir mirip dengan artikel. Nah, kalau nanti actionnya di artikel, cuman ini kan masih umum ya untuk mahasiswa. Bisa konservasi air, bisa macam-macam, bisa energi. Silahkan sampean passionnya di mana. Tapi yang selanjutnya untuk bahasan adalah fokus ke kearifan lokal ya, untuk mendukung budaya dan sustainable development global ya, SDGs, sustainable global ya, development global ya.
Terus yang ketiga, yang terakhir, ide-ide konservasi sebagai hasil pembacaan ketika sudah mengkaji. Termasuk melaporkan best practices-nya. Tapi kalau yang best practices itu kan hampir mirip dengan yang pertama ya. Karena yang sudah dilakukan. Nah, yang sudah dilakukan itu juga bisa menjadi best practices. Contoh baik kegiatan konservasi, ide konservasi yang sudah dilakukan. Yang itu bisa berdampak ke ekonomi tidak, Pak? Iya. Ya, karena aspek konservasi yang ketiga yaitu memanfaatkan. Itu saya kira tidak panjang lebar supaya fokus ya. Semakin panjang belum tentu semakin jelas ya. Biar efektif apa yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak Kosim, izin bertanya. Untuk deadline dari ISEI tersebut kapan ya Pak? Ya pertemuan sama seperti mirip KTS ya kayak kalau polanya ya. 2-3 itu menyampaikan materi sampai dan juga mengontrol progresnya mengerjakan sampai di mana, di link juga, maksudnya di share di link juga, di link maksudnya, bukan di link ya, di link ya, Google Drive gitu. Kalau sudah jadi, nah 3, 4 itu aja, 4, 5 itu presentasi. 1, 2, 3 ini masih biasa, tetap kuliah biasa. Tatap muka. Berarti di mana Pak selesainya Pak? Ya di pertemuan 3 itu. 4 itu sudah selesai. 4 itu sudah ditampilkan. Baik Ya, Pak. lengkapi juga dengan dokumentasi pengambilan informasi di lapangan. Kalau nanti sampean di bahasan kan konsep apa namanya fokusnya kan dari lapangan untuk bisa dituliskan sampai menjadi artikel yang bagus gitu ya, untuk bisa dipublish. Kalau saya mencari dulu, meramu dulu dari passion, dari permasalahan, dikaji dulu, ditulis awal, tapi sudah dirancang, disampaikan. Lah matengnya nanti di bahasan. Misalkan terkait saya konservasi tapi tidak terkait kearifan lokal Pak, ya tidak apa-apa, berarti nanti mencari kearifan lokal yang terkait dengan konservasi. Kalau tidak menemukan itu ya tidak apa-apa, konservasi yang tidak ada kaitan sama kearifan lokal ya tidak apa-apa, tidak masalah kalau untuk tugas pertama. Tapi kalau untuk tugas kedua kan fokus ke konservasi yang memiliki keterkaitan dengan kearifan lokal. Sampai menjadi artikel yang bisa saudara publish. Nanti cari itu sebagai pengalaman. Bagaimana cara submit, kemudian direview, kemudian dipublish. Bisa kontak sama kontak personnya gitu ya. Cari jurnal itu. Silakan. Jurnal apa pendidikan IPA, menuliskan hasil-hasil kegiatan perkuliahan. Terus jurnal tentang konservasi Pak, boleh ada itu. Sama. Posisinya mahasiswa. Ya. Itu ada lagi kalau terkait dengan tugasnya kapan Pak? Due date-nya ya. Ya pertemuan ketiga. Keempat itu sudah saudara ini. Terakhir pertemuan 4 ya. Tapi pertemuan 4 kan sudah menampilkan, berarti pertemuan 3 itu diserahkan, ditaruh di link. Gitu Tika. Baik Pak, terima kasih. Nah ini kurang sedikit waktunya ya. Tadi 10 menit berarti bonusnya ya berarti tambah 40 menjadi ini 20 ya. Oh 14.40 ya.
jam 2 lebih 40 menit ya. Kalau 100 Iya, menit. Pak. Ya wis gak usah penuh ya, karena ini pertemuan awal. Ini sudah pada di bus atau pulang atau di kos ini. Yang rumahnya daerah. Ini kan kuliah perdana baru 1 pekan ya. Pas sudah pulang. Mohon maaf. Silakan Bapak, Amalia. izin bertanya. Oke. Ya, untuk tugas izin mengkonfirmasi kembali untuk tugasnya ini bersifat individu ya, Pak? Untuk awal ini individu saja. Karena biar setiap orang bekerja secara mandiri untuk saya. Oke. Terus Kayaknya yang artikel itu juga individu. Walaupun kelompok temanya ini biasanya dikelompokkan tapi individu tiap. Kalau enggak ini ya kelompok. Gitu. baik, Pak. Terus untuk yang tadi katanya dilengkapi dokumentasi pengambilan informasi di lapangan itu bagaimana ya, Pak? Ya, kalau itu cukup dari referensi, studi literatur, kamu anggap cukup ya cukup literatur. Tapi kalau itu ada kaitannya di lapangan, misalkan konservasi apa? Konservasi bulu burung merak. Nah, itu kan kaitannya juga untuk budaya, berarti itu kearifan lokal. Nah, itu bisa mendapatkan data dari lapangan. Misalkan di Ponorogo ada enggak? Bisa diskusi, bisa wawancara, itu bisa dokumentasi video. Kalau bisa cari di YouTube boleh dilengkapi itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi untuk awal ini mengkaji dulu ya. Mengkaji sampai menulis tapi. Nah, bagusnya finalnya di Pak Hasan dan Bu Vicky nanti. Tapi Bu Vicky beda lagi ininya penekanannya. Kan ide konservasi berarti kan ada deadlock, ada masalah di situ. Kalau ini kan apa yang sudah ada terjadi di lapangan. Itu intinya. Bentuk-bentuk konservasi yang sudah di lapangan. Silakan, ini tadi Amalia. Ada lagi yang lain? Oh, iki gak ono sing buka kamera iki. Iki sapa? Avelin to ya. Sampai 4 halaman ya. 4 layar. Oke, ada lagi, Nak? Ya, saling menunggu ya. Enggak apa-apa. Kalau disuruh ini ya boleh dibuka ya. Boleh dibuka kameranya. Ya kalau dari sini kan bisa dievaluasi ya. Enggak terlalu efektif juga ya. Untuk daring. Karena kita enggak langsung tahu gestur perwajahannya dan lain sebagainya. Halo, ini gimana? Permisi, Pak. Untuk recording dari Zoom-nya nanti bisa dikirimkan enggak, Pak? Itu nanti saya tanya ke Pak Fasih ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Sudah di-download 3 file yang Pak Kosim berikan di chat itu? Sudah, Bapak. Oke, itu dipelajari dulu aja sudah ngerti kok. Itu ada bagaimana bentuk tugasnya itu ada di PPT-nya itu.
Untuk hari ini kan kita ngomong konservasi secara global ya. Besok terkait etika lingkungan. Pertemuan kedua. Langsung saya percepat ya. Etika lingkungan. 3, 4, 5 mantau dan diskusi sama presentasi dan diskusi. Artinya mengevaluasi hasil penugasan. Ada lagi Mbak? PJ-nya berarti yang tertulis yang hubungi saya ini berarti PJ-nya semua ya? Enggak, Pak. Cuma enggak ada grupnya ini. Kira-kira pengen grup besar apa enggak ya? Biar komunikasinya bisa ini. Atau enggak usah grup, banyakkan grup. Terserahlah nanti seperti apa. Cuman kalau enggak grup kan akhirnya milih nama-nama yang sudah masuk. Langsung saya simpan. Kalau kemarin-kemarin enggak saya simpan. Agak repot kalau enggak disimpan namanya. Berarti yang jadi PJMK itu akan menjadi terkenal bagi dosennya. Dan itu adalah tambah partisipasi. Partisipasi bagi PJMK itu kalau semuanya lengkap ya, masuk terus apa ya 90. Karena nilai partisipasi sama tugas itu masih bisa diubah. Tapi kalau yang UTS, UAS itu yang apa hasil murninya. Itu saja, terima kasih. Kalau dirasa cukup, saya tidak memenuhi selama 100 menit atau 2 SKS. Masih ada waktu 18 menit, saya kira cukup kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi. Foto bersamakah? Kalau foto diaktifkan dulu. Sebagai kalau belum tentu ini terus. Ini baru halaman 1. Ayo aktifkan semua. Kenang-kenangan ya. Saya tak siapkan ininya dulu. Word-nya dulu untuk ini. Untuk nyimpan gambarnya. Bu Vicky, halo Bu Vicky. Barangkali ada tambahan Bu Vicky. Mboten Bapak sampun cukup. Jelas nggih Bu? Berarti. Jenengan mboten tumut ini apa foto Bu Vicky? Niki itu Pak kameranya sebentar saya coba restart dulu nggih. Siapa tahu bisa. Bentar. J. Bentar Bapak, saya restart dulu aja PC saya. Ini masih halaman 1. Novi, halo Novi, mana ini anaknya? Sing gak ketok buka kamerae. Ayo. Revi. Ngabseni lewat kini. Tapi saya kira masuk semua ya. Maksudnya gabung semua ya. 75 peserta ya. Oke, 3. Naila, Putri, Revi. Nah, ini nunggu Bu Vicky dulu. Ya. Sama Raden Eliza ini.
Di mana ini rata-rata? Nah, ini bisa Bu Vicky ini, alhamdulillah. Pakai HP ya Bu ya? Oh, masih mood Bu. Baik, yang belum 2 orang ini, Putri Aksanin, Putnat, PJ-nya malah ini ya. Halo Putri. Revi, mana Revi? Yuanita. Oh, ya ketahuan kalau enggak mengaktifkan kamera berarti ditinggal beli beras itu. Print screen ya. 1, 2, 3. Damai Nusantara. Oke. Satu ini ya. Halaman 2. 1, 2, 3. Bisa action. 1, 2, 3. Oke, sudah. Halaman 3. Oh, iki gak ono sing buka iki halaman 3 ya. Oke, saya agak sinkron. Wes ya. Cukup ya. Oh, ono sing sinyale iki. 1, 2, 3. Oke, makasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kuliahnya walaupun ngomong sendiri, ya salah ya Pak, sampean daring kan. Matur suwun. Matur nuwun Bapak, ngapunten. Baik, Terima kasih alhamdulillah. banyak. Yes. Matur nuwun. Seperti itu Terima Bu kasih, ya, Bu Vicky nanti Siap. koordinasi sehat selalu semuanya. Sehat selalu Kita Bapak. tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum makan siang silakan makan siang. Tadi sampean kan enggak Jumatan ya. Tadi habis Jumatan saya kan keluarnya itu 12:30. Jadi buka laptop Ya. apa ya belum makan kan gitu ya. Oke, assalamualaikum. Oh, monggo Bapak. Nggih Bapak. Oke. Nggih pun. Nggih. Saya stop ya. Nggih, matur nuwun sangat Bapak Kosim. Oke.